Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang HTTP request dan HTTP respon. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Fitranisa Zahra Ramadhani dari nomor absen 8. Di slide pertama ini kita membahas pendahuluannya. Di era digital sekarang, hampir semua aplikasi dan website membutuhkan komunikasi antara klien dan server. Klien bisa berupa browser seperti Google Chrome atau aplikasi. Sedangkan server adalah komputer yang menyimpan dan memproses data. Agar komunikasi antara klien dan server dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan sebuah aturan atau protokol. Salah satu protokol yang paling sering digunakan dalam pengembangan website adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP memungkinkan klien dan server saling bertukar data, seperti menampilkan halaman website, mengirim data pengguna, maupun menerima hasil proses tertentu dari server. Apa itu HTTP dan konsep client server? HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan internet. Dalam konsep client server, terdapat dua peran utama. Pertama, klien yaitu browser atau aplikasi yang mengirimkan permintaan. Kedua, server yaitu komputer yang menerima permintaan tersebut, memprosesnya, lalu mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk respon. HTTP bekerja dengan konsep request dan respon. Klien mengirim request, kemudian server membalas dengan respon sesuai permintaan tersebut. HTTP ini juga bersifat stateless, artinya setiap request berdiri sendiri dan server tidak menyimpan data dari request sebelumnya. Karena itu, setiap kali klien mengirim permintaan, server akan memprosesnya dari awal. Apa itu HTTP request? HTTP request adalah permintaan yang dikirim oleh klien seperti browser atau aplikasi ke server. Tujuan dari HTTP request ini adalah untuk meminta data atau menjalankan suatu aksi tertentu. Misalnya membuka halaman website, mengirim data formulir, atau mengambil data dari database. Request ini dikirim menggunakan protokol HTTP agar server dapat memahami apa yang diminta oleh klien dan bagaimana cara memprosesnya. Tanpa adanya HTTP request ini, klien tidak dapat berkomunikasi dengan server, sehingga website atau aplikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Fungsi HTTP request. HTTP request ini memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem client server. Yang pertama, HTTP request digunakan untuk meminta data dari server, seperti mengambil data pengguna atau menampilkan halaman website. Yang kedua, HTTP request juga berfungsi untuk mengirim data ke server, misalnya saat melakukan login, pendaftaran akun, atau menyimpan data. Selain itu, HTTP request dapat digunakan untuk menjalankan proses tertentu di server, seperti autentikasi atau pemrosesan data. Dengan adanya HTTP request, klien dan server dapat saling terhubung dan berkomunikasi secara terstruktur. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Resti Alvina Damayanti dengan absen nomor 027. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian HTTP request, seperti request line, headers, dan juga body, itu opsional. Nah, request line contohnya seperti method, yaitu get, post, dan lain sebagainya. Lalu ada URL dan versi HTTP. Lalu pada headers terdapat informasi tambahan, yaitu seperti user agent, cookies, authorization, dan lain-lain. Lalu pada body itu digunakan untuk mengirim data, biasanya ada pada post, put, and patch. Nah, apa sih HTTP request method itu? HTTP method adalah cara klien memberitahu aksi apa yang ingin dilakukan ke server. Contohnya seperti get, mengambil data, post, mengirim data baru, put, mengganti data, patch, mengubah sebagian data, delete, menghapus data, head, mengambil header saja tanpa body, option, melihat metode apa saja yang didukung server, dan trace, debugging request. Nah, di sini terdapat metode-metode penting seperti get, dia itu tidak punya body, data diambil dari URL. Lalu ada post, dia memiliki body dan biasanya untuk form atau login.
Lalu terdapat put and patch, yaitu digunakan untuk update data, dan delete menghapus data di server. Nah, di sini bisa kita lihat contoh struktur URL-nya. Nah, seperti contohnya https://smkn1bekasi.sch.id/siswa/276372. Nah, di sini HTTPS itu adalah protokol. smkn1bekasi.sch.id adalah domain. Lalu di sini terdapat 3 segmen, yaitu ada index.php, siswa, dan 276372. Nah, yang index.php ini termasuk segmen 1, lalu yang siswa itu adalah segmen 2, dan 276372 itu termasuk segmen 3. Nah, biasanya yang angka tersebut itu biasanya berisi ID siswa gitu. Lalu yang angka juga bisa disebut dengan parameter. Perkenalkan, nama saya Mira Naifajana dengan nomor absen 2. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai HTTP response, mulai dari pengertian, bagian-bagiannya hingga status code. Apa itu HTTP response? Setelah klien mengirim HTTP request, server akan memproses permintaan tersebut. Hasil dari proses itu dikirim kembali ke klien dalam bentuk HTTP response. Response ini berfungsi untuk memberitahu apakah request yang dikirim berhasil atau tidak, serta data apa yang dikembalikan oleh server. Terus kita lanjut, di sini ada bagian-bagian HTTP response. HTTP response memiliki beberapa bagian utama. Pertama adalah status line yang berisi versi HTTP dan status code. Kedua adalah header yang berisi informasi tambahan seperti tipe data, cookie, atau authorization. Terakhir ada body, yaitu isi data yang dikirim server, bisa berupa halaman HTML atau JSON. Kita lanjut, HTTP status code dan cara mengatasinya. HTTP status code menunjukkan hasil dari request yang kita kirim. 200 oke, artinya request berhasil dan tidak ada masalah. 201 created, berarti data berhasil dibuat, misalnya setelah mengirim form. Jika muncul 404 not found, biasanya karena URL salah atau data tidak ditemukan, sehingga solusinya adalah mengecek kembali alamat URL atau endpoint yang diakses. Untuk 500 internal server error, ini menandakan kesalahan pada server, biasanya karena bug pada kode backend, jadi perlu dilakukan pengecekan code atau konfigurasi server. Sedangkan 502 bad gateway terjadi ketika server tidak mendapatkan respon yang baik dari server lain, sehingga solusinya adalah memeriksa koneksi antara server atau service yang digunakan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa HTTP merupakan dasar komunikasi pada web. Klien mengirimkan HTTP request, kemudian server membalas dengan HTTP response. Request menggunakan HTTP method dan respon menggunakan status code untuk menunjukkan hasilnya. Materi HTTP request dan response ini sangat penting sebagai dasar dalam web development, backend, dan pembuatan API. Dengan memahami konsep HTTP, proses belajar framework dan database akan menjadi lebih mudah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan Привет, мамонька, девочка. Как твое настроение? Как твои делишки? Я так безумно соскучился по тебе. Я папа, я папа, я